Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Rikilo Ramadhani, mahasiswa semester 2 dari jurusan PJKR Eksekutif kelas F. Jadi saya di sini akan membahas tentang gangguan belajar yang terjadi kepada para siswa, yang mana ini merupakan mata kuliah dari psikologi pendidikan. Nah, gangguan belajar sendiri adalah kondisi neurologis yang mempengaruhi kemampuan seseorang dalam menerima, memproses, menyimpan, ataupun merespon sebuah informasi. Biasanya anak dengan gangguan belajar ini biasanya memiliki kecerdasan yang normal ataupun di atas rata-rata, namun mengalami kesulitan dalam satu atau lebih bidang. Itu seperti membaca, menulis, dalam hal matematika ataupun dalam keterampilan motorik. Nah, jenis-jenis gangguan belajar itu ada beberapa. Yang pertama ada yang namanya disleksia. Disleksia adalah kesulitan dalam membaca, mengeja, dan juga memahami kata-kata. Yang kedua ada yang namanya diskalkulia. Nah, diskalkulia adalah kesulitan dalam memahami sebuah konsep matematika dan juga angka. Yang ketiga ada yang namanya disgrafia. Disgrafia adalah kesulitan dalam menulis termasuk tulisan tangan yang buruk dan kesulitan mengekspresikan pikiran secara tertulis. Nah, penyebab gangguan belajar ini bisa disebabkan oleh faktor genetik. Yang pertama itu ada faktor genetik, riwayat keluarga dengan gangguan belajar meningkatkan risiko anak mengalami gangguan yang serupa. Yang kedua yaitu faktor pranatal atau neonatal, yaitu pertumbuhan rahim yang buruk, paparan alkohol ataupun obat-obatan selama kehamilan, kelahiran prematur, dan juga berat badan lahir yang rendah. Ini bisa menjadi faktor gangguan belajar. Yang ketiga yaitu trauma psikologis dan juga fisik. Pengalaman yang traumatis bagi anak ataupun cedera kepala dapat mempengaruhi perkembangan otak. Nah, sehingga dapat terjadi gangguan belajar. Yang keempat yaitu paparan lingkungan. Paparan jangka panjang terhadap logam berat seperti timbal dikaitkan dengan peningkatan resiko gangguan belajar. Ada contoh kasus gangguan belajar. Seorang anak 9 tahun bernama Andi, siswa kelas 3 SD. Andi mengalami kesulitan dalam membaca. Ia sering terbalik membedakan huruf seperti huruf B dan huruf D, serta membaca sangat lambat dibandingkan dengan teman-temannya. Nilai mata pelajaran bahasa Indonesia rendah meskipun dia sangat cerdas dalam berdiskusi lisan dan menghadapi dan memahami konsep secara verbal. Dari contoh kasus ini kita dapat mendiagnosa bahwasanya Andi mengalami disleksia ringan. Nah, untuk penanganannya kita bisa mencoba tes psikologi ataupun asesmen dari psikolog ataupun dokter spesialis anak. Kita dapat mendeteksi dini penting untuk menentukan strategi intervensi. Nah, intervensi pendidikan khusus seperti pendekatan multisensori, seperti menggabungkan visual, pendengaran, dan juga sentuhan. Nah, kita juga bisa memodifikasi kurikulum, memberikan waktu tambahan saat ujian, menggunakan media pembelajaran alternatif seperti audiobook, video pembelajaran, dan lain-lain. Nah, pentingnya juga pelatihan dari guru dan juga orang tua untuk menjalin komunikasi yang baik dengan sang anak, dan juga guru dan orang tua saling bekerja sama untuk memotivasi sang anak untuk tetap semangat belajar. Nah, gangguan belajar ini bukanlah hambatan untuk sukses, tetapi membutuhkan pendekatan dan strategi pembelajaran yang berbeda. Dengan dukungan yang tepat, anak-anak dengan gangguan belajar dapat berkembang optimal sesuai potensinya. Nah, mungkin sekian penjelasan tentang gangguan belajar dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, lebih dan kurangnya
Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.